Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kepada saya diminta untuk menjelaskan yang bersangkutan dengan riwayat berdirinya Yayasan Melati yang saat sekarang ini telah mengelola berbagai lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK. Semua lembaga pendidikan ini dikelola oleh sebuah yayasan yang didirikan tahun 1994 oleh Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini Pak Ardan, yang didukung oleh semua muspida dan tokoh-tokoh pendidikan di Kalimantan Timur. Mengapa yayasan pendidikan ini perlu didirikan dan gubernur menganggap perlu bahwa ini perlu didirikan? Karena memang ketika itu tahun 1994 itu kebijakan pendidikan itu ada pada sentral pusat, jadi tidak bisa kita di daerah ini walaupun ada keinginan untuk mengelola sebuah pendidikan yang disesuaikan dengan kepentingan daerah, itu tidak bisa dilakukan karena memang kebijakan pusat, dan pusat sifatnya sentralistik. Jadi tidak ada satu keistimewaan apapun yang bisa dilakukan oleh sebuah pendidikan. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka gubernur mengambil satu inisiatif untuk mendirikan sebuah yayasan. Ya, akhirnya yayasan yang didirikan itu dinamakan atas kesepakatan bersama Yayasan Melati. Dapat saya jelaskan bahwa ketika itu saya secara sengaja diundang gubernur ke rumah beliau untuk membicarakan ini. Sesungguhnya saya lebih tertarik kepada masalah-masalah bisnis, ya. Tetapi kali ini saya dimintakan untuk menangani sebuah yayasan pendidikan dengan, menurut gubernur, saya ini seorang pakar pendidikan. Memang secara formal tidak salah karena saya menyelesaikan S1 pendidikannya di Malang, memang sebuah universitas pendidikan. Jadi walaupun saya sebenarnya mengambil jurusan ekonomi, tapi bukan ahli ekonomi, tapi ahli pendidikan. Jadi dugaan gubernur itu sebenarnya tidak salah, dan saya sesungguhnya ingin membantu gubernur terutama dalam pendidikan itu juga sudah lama, karena sebelumnya saya juga sudah membangun Yayasan Pembangunan Sangkulirang yang menyelenggarakan pendidikan SMP, dan itu sudah berhasil.
Dari pengalaman itu, maka ketika dialog terjadi kepada gubernur, saya menanyakan, pertama, apa latar belakang gubernur untuk ingin membuat suatu yayasan yang bergerak di pendidikan. Alasan utamanya pertama tadi itu, bahwa kita mempunyai keinginan, mempunyai keperluan, yaitu betapa pentingnya sumber daya manusia untuk Kalimantan Timur. Itu dapat dibuktikan dari tidak ada satu jabatan kepala instansi kecuali pemerintah daerah itu terdiri dari putra daerah. Polisi kepalanya orang lain, ya Pangdam orang lain, PT Badak orang dari luar daerah, Pupuk Kaltim orang dari luar daerah, dan masih banyak lagi instansi-instansi yang seyogianya kalau di daerah lain seperti Sumatera atau tidak usah jauh Banjarmasin atau Makassar saja, itu biasanya terdiri dari putra-putra daerah. Kita tidak tidak merasa kecewa dalam hal ini sebenarnya, tetapi bahwa ini menunjukkan bahwa pendidikan di daerah kita ini memang terpuruk, ya tidak sama dengan daerah-daerah lain. Maka untuk itu, apabila kita tetap saja mengikuti irama sekolah-sekolah negeri, itu tidak ada kemajuan, karena memang standar sekolah negeri di sini pun berada rata-rata di bawah. Oleh karenanya, ketika UMPTN diadakan, hampir tidak ada satu anak pun yang lulus UMPTN. Jadi akhirnya meneruskan tuh, kalau meneruskan itu bukan ke agama, bukan ke UI, bukan ke ITB, tapi Unbar, ya, atau Widyagama atau Untak, ya itu semuanya sebenarnya universitas-universitas yang biasa dilakukan oleh sekolah-sekolah menengah yang standarnya di bawah. Jadi memang sangat diperlukan. Nah, saya mendapat dorongan kuat sebenarnya untuk membantu gubernur, tapi saya meletakkan satu syarat, karena kita sudah berpengalaman beberapa kali mendirikan sebuah yayasan untuk pendidikan, tapi tidak bisa diselenggarakan secara baik karena memang faktor-faktor penting di dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan itu tidak terpenuhi. Oleh karenanya, ketika dialog terjadi dengan Bapak Gubernur, waktu itu gubernurnya Pak Ardan, ya, saya mau turut serta mendedikasikan diri untuk pendidikan di Kaltim ini. Saya minta dua syarat. Satu, saya harus diberi lahan yang cukup. Dua, sudah tentu bantuan biaya untuk mendirikan sarana prasarana. Selanjutnya, tentu saya mempunyai program bahwa biaya pendidikan itu bisa dicari dengan memungut iuran kepada orang tua siswa saban bulan, uang asrama, uang makan, dan lain-lain sebagainya. Semua itu disetujui oleh gubernur, ya. Akhirnya pada tahun 1994 itu berdirilah Yayasan Melati, di mana saya salah seorang
pendirinya itu ada 10 orang, terdiri dari gubernur, kemudian beberapa pejabat lainnya, dan saya, karena saya yang menghadap notaris, maka saya juga dimintakan oleh notaris untuk turut sebagai pendiri, sebagai salah seorang dari 10 orang pendiri. Setelah itu berjalanlah yayasan ini dengan susunan kepengurusan, pengurus, pengawas, dan pembina. Tidak ada masalah penting karena semua dibantu oleh gubernur, dana dan sebagainya. Sekolah dibangun, didirikan, dan didesain sedemikian rupa bersama-sama, ya sewujudnya persis seperti apa yang kita lihat sekarang ini di kampus Melati itu. Tidak ada perbedaannya dengan maket atau desain awal, karena itu dirancang berdasarkan analisa dari memang pakar-pakar pendidikan. Saudara-saudara sekalian, kualitas pendidikan boarding school SMA Melati ini sebenarnya dengan kurun waktu mulai dibukanya tahun 1977 sampai dengan 2000 itu cukup cemerlang. Hampir di universitas-universitas negeri yang terkenal, ya, yang mempunyai standar internasional, itu anak-anak kita sudah ada di sana. Di ITB, di ITS, di Gama, di IPB, ya, di Universitas Diponegoro, ya. Itu bukan saja berada di sana, tetapi rata-rata mereka itu menjadi aktivis di sekolahan itu. Waktu saya coba evaluasi mengapa bisa menjadi aktivis di universitas itu, memang ternyata hasil pengasuhan kita di kampus Melati itu bukan saja mendidik soal pengetahuan atau ilmu pengetahuan, tapi juga soal berorganisasi, ya, soal disiplin, ya, karena kita sehari-harinya itu juga dibantu oleh anggota tentara, ya. Jadi baris berbaris, itu baris berbaris bukan soal kecil, itu melatih kebersamaan, keorganisasian, dan melatih setiap kali berganti komandan itu melatih sebagai pimpinan. Jadi itu menyebabkan reputasi anak-anak kita itu menjadi luar biasa di sekolah-sekolah atau universitas-universitas yang ada di Jawa itu. Saudara-saudara, tahun 2000-an itu gubernur berganti, dari Ardan diganti oleh tadinya siapa itu ajudannya itu, wakil gubernurnya itu tentara. Ngayo. Siapa? Ngayo. Bukan Ngayo, dari tentara. Kemudian tahun 2000-an itu diganti oleh Awang Farouk. Dalam perjalanannya, Awang Farouk ini tertarik dengan sekolah bertaraf internasional.
Jadi dia ingin menaikkan status SMA 10 Melati itu menjadi sekolah bertaraf internasional. Karena memang di dalam penilaian daripada Diknas, SMA 10 Melati yang diasuh oleh Yayasan Melati itu sudah mencapai nilai kurang lebih 90 lebih nilainya, tinggal 10 hal-hal yang sepele sebenarnya yang masih kurang, yang harus ditambah. Jadi apabila kita bisa memenuhi 10 angka itu, maka itu sudah dapat dinyatakan sebagai sekolah bertaraf internasional. Dan kalau itu terjadi, maka satu-satunya di Indonesia sekolah bertaraf internasional ya SMA 10 Melati itu. Jadi begitu tinggi obsesi gubernur ini, dan ketika itu dibicarakan dengan Yayasan Melati, Yayasan Melati sesungguhnya mendukung ya akan usaha gubernur meningkatkan kualitas sekolah yang tadinya hanya sekolah unggul menjadi sekolah bertaraf internasional. Hanya yang tidak dapat disetujui oleh Yayasan Melati, bahwa Yayasan Melati harus angkat kaki dari kampus itu, karena tidak lazim sekolah bertaraf internasional negeri ada swasta ikut campur cawe-cawe mengurus. Nah, itulah merupakan benih pertama, bibit pertama terjadi ketidaksepahaman. Ya, kita mengatakan atau keinginan daripada Yayasan Melati, apapun derajat daripada sekolah itu harus didukung bersama, karena memang pembangunannya bersama dan sejarahnya bersama. Tapi ada lagi yang paling penting yang dilupakan ketika itu oleh gubernur atau oleh Diknas provinsi. Ketika dia ingin memisahkan diri dengan yayasan, berarti mereka tidak mempunyai sarana prasarana. Karena sarana prasarana di kampus Melati itu dimiliki, dibangun atas biaya yayasan yang Melati, walaupun itu dapat bantuan dari gubernur atau masyarakat lainnya. Nah, itu kita ingatkan, andai kata kita ini berpisah, maka Anda bahkan harus menutup itu SMA 10 karena tidak mempunyai gedung, tidak memenuhi syarat daripada undang-undang pendidikan. Tapi peringatan kita ini dianggap tidak terlalu penting, ya, karena kekuasaan ada pada gubernur. Gubernur merasa bahwa itu undang-undang boleh saja mengatakan begitu, tapi kekuasaan kita. Dan betul juga memang ketika menduduki itu secara paksa, maka kekuasaanlah yang digunakan oleh gubernur untuk mencegah Yayasan Melati ini untuk mengambil gedung itu. Tetapi hukum ya tetap hukum. Jadi kita sebagai negara hukum, yayasan berusaha keras untuk tetap mempertahankan itu dengan cara apapun, ya. Tapi dasarnya sebenarnya adalah kebenaran, keyakinan bahwa yang benar itu hanya soal waktu. Nanti juga akan ketahuan siapa yang benar, ya. Jadi pendudukan ilegal itu selama kurang lebih 20 tahun ya berjalan, tapi tidak bisa mengusir. Kita juga sudah ketika itu sudah membentuk SMP sendiri, SMA sendiri, ya, karena kita sudah melihat mau diambil alih itu, maka ada inisiatif dari kita untuk membangun SMP, SMA, malah SMK kita membangun
gedung sendiri. Jadi the jure mungkin bisa dia menganggap kita ini keluar, tapi de facto tidak bisa karena siswa kita juga sudah ada di sana. Saudara-saudara sekalian, sengketa ini berlanjut bahkan sampai ke Mahkamah Agung, tetapi akhirnya setelah gubernur berganti lagi dengan Bapak Isran Nur, maka diadakan review kembali secara keseluruhan dari dokumen-dokumen yang ada, mulai dari keputusan Mahkamah Agung sampai surat keputusan pencabutan hak pakai daripada tanah itu, sampai dengan rumusan-rumusan komisi informasi ya, KIP ya, dan terakhir itu adalah keputusan pengadilan negeri. Itu akhirnya membuktikan bahwa yang memiliki aset di kampus Melati itu adalah Yayasan Melati. Artinya secara de facto, de jure, dan faktual, dokumen-dokumen yang ada itu adalah membuktikan bahwa yang memiliki kampus Melati, asetnya itu adalah Yayasan Melati. Adapun sekolahnya SMA itu akhirnya harus keluar, harus pindah, dan kebetulan juga sudah dibuatkan gedungan di Jalan Perjuangan itu, maka mereka harus pindah, dan insya Allah dalam waktu yang dekat ini sudah pindah. Ya begitu perjuangan non akademis sebenarnya di kampus Melati itu, tetapi banyak yang kurang memperhatikan akibat daripada persengketaan yang sebenarnya sepele ya, yang tidak berdasarkan dasar hukum yang benar, menyebabkan makin terpuruknya pendidikan di Kalimantan Timur. Jadi SMA 10 yang sudah memisahkan diri itu juga terpuruk. SMA yayasan yang dibangun sendiri juga terpuruk. Jadi ini menjadi pelajaran yang baik sebenarnya bagi dunia pendidikan di Kalimantan Timur ini, bahwa kalau kita tidak maju di dalam pendidikan, itu bukan disebabkan orang luar, tapi disebabkan ya kita-kita ini yang tidak bisa kompak, yang tidak bisa bersatu, satu bahasa, satu kata untuk memajukan Kalimantan Timur. Jadi untuk jangka waktu yang cukup lama, kita 20 tahun kocar-kacir karena sengketa ini menyebabkan keterpurukan yang kalau menurut saya untuk menyembuhkan ini masih memerlukan waktu yang lama lagi. Ya, kita harus menata kembali sistem pendidikan kita, guru-guru kita, ya metode kita. Apalagi sekarang ini kita belum selesai betul urusan rekonsiliasi antara gubernur baru dengan Yayasan Melati. Kita dihadapkan kepada pandemi COVID-19 ini, itu menyebabkan juga kendala bagi kita untuk bagaimana secepat-cepatnya merecovery, mengatasi ketertinggalan kita selama ini. Saya kira itu merupakan pelajaran bagi kita semua, dan sebenarnya
cerita singkat saya ini sudah saya tulis dalam 2 buku ya, yang barangkali kepada mereka yang berkeinginan mengetahui lebih jauh tentang kampus Melati ini, ada buku ini Teguh Hati di Kampus Melati, ini satu. Kemudian masih ada buku lagi Risalah Cita Melawan Lupa. Jadi kalau 2 buku ini saudara-saudara ada kesempatan untuk membacanya, maka akan lengkaplah sudah hal-hal yang perlu diketahui dari Yayasan Melati. Tapi insya Allah ke depan kita mempunyai satu titik cerah, karena gubernur kita ini dengan wakilnya mempunyai pengertian yang cukup dalam tentang pendidikan dan sudah mempunyai komitmen untuk mengembalikan kejayaan daripada Yayasan Melati ini ya. Malah kalau saya meminta bukan mengembalikan, tapi meningkatkan kejayaan itu ya. Itu saja barangkali yang perlu saya sampaikan pada Terkait tentang SMA 1 sebagai target awal sekolah yang rencananya diunggulkan, ternyata karena satu dan lain hal ada kendala dan beralih ke SMA 10, mungkin bisa diceritakan? Iya, jadi proses kerjasama dengan Diknas itu sebenarnya tidak konsisten seperti semula. Memang namanya saja Melati, itu memang diharapkan tadinya itu yang mau kita unggulkan itu adalah SMA 1 yang berada di Jalan Melati ya. Tetapi ternyata itu tidak bisa karena pertama yayasan SMA 1 itu sudah mempunyai murid yang cukup besar, lalu beragam ya, dan itu sudah terlalu lama. Jadi kita diganti dengan SMA 10 yang baru didirikan, yang tidak punya gedung, tidak punya murid, malah tidak punya guru, jadi cuma izin saja. Dan itu pun kita kelola karena saya sendiri mempunyai tekad. Sebenarnya kehandalan kita sebagai pengurus, kehandalan kita sebagai pengelola adalah ketika kita bisa meningkatkan mutu dari sekolahan yang sama sekali belum ada apa-apa, tidak ada apa-apanya, menjadi sekolah unggul. Dan itu terbukti setelah 20 tahun SMA 10 yang SMA pinggiran menjadi SMA unggul memang. Dan sampai sekarang keunggulan itu diwarisi, diteruskan oleh pemerintah di jalan perjuangan itu. Insya Allah nanti akan berjalan bersama-sama dan akan memberikan kontribusinya kepada pembangunan daerah Kalimantan Timur. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.